Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan jasmani maupun rohani. Selawat dan salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah kimia dasar, yaitu Ibu Sri Haryati MSI, dan rekan-rekan sekalian. Nah, sebelum memasuki materi yang akan kami sampaikan, kami dari kelompok 3 beranggotakan. Yang pertama ada Citra Febriani, yang kedua ada Dea Puspita, yang ketiga ada Casey Marcelia, yang keempat ada Nanda Octavia, yang kelima ada Rizka Noviani saya sendiri, dan yang keenam ada Siti Saadah. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pemateri yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gugus fungsi. Nah, gugus fungsi merupakan bagian aktif dari senyawa karbon yang menentukan sifat-sifat senyawa karbon. Nah, gugus fungsi tersebut berupa ikatan karbon rangkap 2, ikatan karbon rangkap 3, dan atom atau gugus atom. Nah, meskipun senyawa-senyawa karbon punya unsur dasar sama yaitu karbon, tetapi sifat-sifatnya jauh berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, kita lihat pada tabel berikut di mana ada 7 nama senyawa sekaligus gugus fungsi. Struktur umum, rumus molekul. Nah, untuk alkohol dan eter memiliki gugus molekul yang sama yaitu CnH2n tambah 2O. Nah, kemudian ada aldehid dan keton yang memiliki rumus molekul yang sama yaitu CnH2nO. Nah, kemudian ada asam karboksilat dan ester yang memiliki rumus molekul yang sama yaitu CnH2nO2. Nah, kemudian untuk haloalkana mempunyai rumus molekul R dan X. Nah, di mana X adalah atom halogen yang terdiri dari fluor, klorin, bromin, iodin, dan R adalah gugus alkil. Materi berikutnya adalah haloalkana. Nah, haloalkana merupakan kepanjangan dari halogen alkana dan mempunyai rumus umum yaitu CnH2n tambah 1X. Nah, rumus umum ini berlaku untuk senyawa monohaloalkana dan dapat ditulis sebagai RX. Dengan R adalah gugus alkil dan X adalah atom halogen. Nah, oleh karena itu, senyawa haloalkana seringkali disebut sebagai senyawa alkil halida. Nah, materi selanjutnya itu adalah tata nama. Nah, rantai utama dipilih berdasarkan rantai terpanjang yang mengandung atom halogen. Nah, bisa kita lihat pada contoh berikut. Nah, di mana rantai terpanjangnya itu diberikan berikatan dengan atom halogen yaitu Cl, merupakan atom halogen yang terikat. Nah, selanjutnya adalah pemberian nomor pada rantai utama. Yang pertama itu adalah atom C yang mengikat halogen diberi nomor terkecil. Nah, kemudian pemberian nomor paling kecil pada halogen sesuai dengan abjad. Nah, itu khusus untuk lebih dari 1. Nah, yang ketiga adalah halogen yang sama dan lebih dari 1. Nama halogennya diberi awalan D untuk 2, Tri untuk 3, dan seterusnya. Kemudian ada penulisan halogen dan alkil diurutkan sesuai urutan abjadnya seperti gambar berikut, di mana nama pertama yaitu nomor cabang, kemudian nama cabang atom halogen. Nah, karena dalam abjad B terlebih dahulu, jadi untuk pemberian nama cabang setelah bromin adalah klorin. Nah, untuk klorin ini kita ambil huruf C ya, bukan huruf K, karena sesuai dengan simbolnya yaitu Cl. Nah, kemudian diikuti dengan fluor, dan terakhir yaitu pemberian nama rantai utamanya atau rantai terpanjang. Ini adalah isomer dari haloalkana. Nah, senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul sama tetapi susunan atomnya berbeda disebut juga dengan isomer. Nah, ada beberapa macam isomer seperti isomer posisi, isomer struktur, isomer fungsional, dan isomer cis dan trans. Nah, berdasarkan fakta, haloalkana memiliki isomer posisi dan juga struktural. Nah, contoh berikut merupakan contoh dari isomer posisi, di mana posisi dari gugus atom Cl itu yang berpindah, namun rantai utamanya yang tetap. Ini adalah sifat fisis dari haloalkana. Nah, kita ketahui bahwa titik ID dan titik lelehnya itu lebih tinggi daripada alkana yang mempunyai jumlah atom yang sama.
Nah, hal ini disebabkan adanya pergantian atom halogen dengan atom halogen mempunyai massa atom lebih besar daripada hidrogen. Selanjutnya itu ada sifat kimia dari haloalkana. Nah, sifat kimia haloalkana terutama ditentukan oleh ikatan karbon dengan halogennya dan kepolaran ikatannya. Nah, haloalkana mengalami reaksi substitusi dengan suatu basa dan membentuk alkohol. Terakhir ada kegunaan dari haloalkana. Yang pertama itu adalah CH3Br atau disebut juga dengan bromometana, yaitu sebagai bahan pemadam kebakaran di pesawat. Kemudian ada CH3Cl atau klorometana. Nah, klorometana ini sebagai bahan pendingin, pembuat silikon dan zat warna. Baiklah, saya akan membawakan materi yang kedua, yaitu alkanol. Alkanol adalah senyawa karbon turunan alkana dari keluarga alkohol yang memiliki gugus fungsi OH atau gugus hidroksil dengan rumus umum CnH2n+2O. Alkohol dapat dikenali dengan rumus ROH atau gugus alkil dan OH. Alkohol mudah larut dalam air dan titik didihnya relatif tinggi karena adanya ikatan hidrogen. Selanjutnya jenis-jenis alkohol. Yang pertama, alkohol primer, yaitu alkohol yang gugus fungsinya terikat pada atom C primer. Yang kedua, alkohol sekunder, yaitu alkohol yang gugus fungsinya terikat pada atom C sekunder. Yang ketiga, alkohol tersier, yaitu alkohol yang gugus fungsinya terikat pada atom C tersier. Selanjutnya, tata nama alkanol. Yang pertama, tentukan rantai induk, yaitu rantai karbon terpanjang. Rantai induk ini harus melalui gugus OH, kemudian beri nama dengan menggantikan akhiran A pada alkana dengan akhiran OL menjadi alkanol. Memberi nomor pada rantai induk yang dimulai dari salah satu ujung rantai, sehingga posisi gugus OH mendapat nomor terkecil. Beri nama dengan urutan nomor cabang, nomor gugus OH, dan nama rantai induk. Contohnya 2-metil-2-propanol dan 3-etil-3-propanol. Selanjutnya isomer. Yang pertama, isomer struktur, yaitu senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul dan gugus fungsi sama, tetapi posisi gugus fungsinya berbeda. Contohnya 1-propanol dan 2-propanol. Selanjutnya isomer posisi. Tipe isomer suatu senyawa yang memiliki rumus molekul, gugus fungsi, dan posisi gugus fungsi sama, tetapi letak atom dan gugus fungsinya berbeda, sehingga memiliki bidang polarisasi yang berbeda. Selanjutnya sifat fisis dan kimia dari alkanol. Alkohol memiliki titik didih yang relatif tinggi jika dibandingkan dengan senyawa turunan alkana lain. Hal ini disebabkan karena alkohol memiliki ikatan hidrogen. Titik didih ini juga akan semakin meningkat sesuai dengan peningkatnya jumlah atom C dan gugus OH-nya. Selanjutnya, sifat kimianya itu alkohol mudah bereaksi dengan senyawa lain. Hal ini karena gugus OH pada alkohol yang cukup reaktif. Kegunaan dari alkanol. Yang pertama, metanol. Sebagai bahan plastik, pelarut, dan bahan pembuat ester, serta bahan bakar alternatif. Selanjutnya glikol. Yang sering digunakan adalah etilen glikol sebagai zat anti beku pada radiator kendaraan bermotor di negara musim dingin. Baiklah, saya Dia Puspita akan menjelaskan materi mengenai eter atau alkoksialkana. Eter atau alkoksialkana merupakan senyawa karbon turunan alkana yang mempunyai rumus molekul sama dengan alkohol namun dengan struktur yang berbeda. Eter mempunyai rumus struktur dengan gugus fungsi yang terikat pada dua gugus alkil. Tata nama IUPAC. Jika mengacu pada sistem IUPAC eter disebut dengan nama alkoksialkana. Tata nama dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu menetapkan alkil yang lebih kecil sebagai alkoksi, dan yang kedua yaitu alkil yang lebih besar sebagai alkana. Isomer. Senyawa alkohol alkana mempunyai dua bentuk isomer, yaitu isomer posisi struktur yang dimulai dari suku keempat atau C4H10O, dan yang selanjutnya yaitu isomer posisi. Selanjutnya sifat fisis dari eter. Yang pertama, pada suhu kamar dimetil eter berbentuk gas.
Alkoksialkana sederhana berbentuk cairan yang mudah menguap, mudah terbakar dan beracun. Yang kedua, mempunyai titik didih dan titik leleh lebih kecil daripada alkanol pada suhu yang sama. Dan selanjutnya itu sifat kimia dari eter. Yang pertama, oksidasi suatu eter dengan campuran kalium bikromat dan asam sulfat akan menghasilkan aldehida. Yang kedua, eter dapat bereaksi dengan asam iodida menghasilkan campuran alkohol dengan alkil hadida. Yang ketiga, hidrolisis dengan asam sulfat suatu eter akan menghasilkan alkohol. Dan selanjutnya yaitu kegunaan dari eter. Yang pertama, dietil eter atau C2H52O biasanya digunakan sebagai obat bius. Yang kedua, dimetil eter atau CH32O sebagai zat adiktif pada bensin pada suhu dingin atau untuk meningkatkan angka oktan. Baiklah, sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Casey Marceliani. Saya akan menjelaskan tentang aldehida atau alkana. Alkana adalah senyawa karbon turunan alkana dari keluarga aldehida yang memiliki gugus fungsi -CHO pada salah satu ujungnya. Tata nama IUPAC. Menurut sistem IUPAC, nama alkanal diturunkan dari nama alkana dengan mengganti akhiran A menjadi al. Contohnya, metana menjadi metanal, etana menjadi etanal. Tata nama senyawa alkana dengan rantai cabang sama seperti tata nama senyawa alkohol, tetapi posisi gugus fungsi -CHO tidak perlu dinyatakan karena selalu menjadi atom karbon nomor 1. Contohnya seperti 2-metilbutanal dan juga propanol. Isomer. Alkanal atau aldehida memiliki dua isomer. Yang pertama, isomer struktur. Aldehida tidak memiliki isomer posisi karena gugus fungsi dari aldehida terletak di ujung rantai C. Isomer pada aldehida terjadi karena adanya cabang dan letak cabang. Jadi aldehida memiliki isomer struktur. Nah, dapat dilihat dari gambar di samping. Yang kedua, ada isomer fungsi. Keisomeran yang terjadi karena perbedaan gugus fungsi di antara kedua senyawa yang mempunyai rumus molekul yang sama. Aldehida dengan rumus struktur RCHO berisomer fungsi dengan keton yang memiliki rumus struktur ROR. Contohnya dapat dilihat pada gambar di samping. Sifat fisik dari aldehida atau alkanal. Yang pertama, alkanal atau metanal berwujud gas pada suhu kamar dan pada suhu yang lebih tinggi akan berwujud cair. Yang kedua, titik didih dan lelehnya lebih rendah dari senyawa alkohol dengan jumlah atom C yang sama. Yang ketiga, kelarutan semakin berkurang dengan bertambahnya jumlah suku atom C. Sifat kimianya, yang pertama, tidak membentuk ikatan hidrogen antar senyawa alkanal. Yang kedua, keaktifan alkanal lebih reaktif daripada keton. Yang ketiga, reaksi adisi alkanal dan reaksi oksidasi alkanal. Kegunaan dari aldehida atau alkanal yang pertama, untuk membuat formalin, yaitu larutan 40% formaldehida dalam air. Formalin juga digunakan untuk mengawetkan, contohnya seperti mengawetkan mayat. Nah, yang kedua, membuat berbagai jenis plastik termomosit atau plastik yang tidak meleleh pada pemanasan. Nah, teman-teman dapat melihat pada gambar yang tertera. Baiklah, kali ini saya akan membahas materi tentang keton. Nah, keton adalah turunan alkana yang mempunyai gugus fungsi CO. Keton atau alkanon mempunyai rumus yang sama dengan aldehid, yaitu CnH2NO. Karena itulah aldehid dan keton masuk dalam isomer gugus fungsi. Keton dilambangkan dengan RCO atau gugus alkil CO. Nah, selanjutnya yaitu ada tata nama IUPAC alkanon atau keton. Yang pertama yaitu gugus keton CO masuk ke dalam rantai utama terpanjang. Selanjutnya, gugus keton harus mendapatkan nomor paling kecil dari rantai utama. Selanjutnya, gugus keton tidak selalu mendapat nomor 1 atau tidak seperti aldehid dan asam karboksilat.
alias bisa saja di nomor 2, 3, dan sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu akhiran alkana A diganti dengan alkanon on. Contohnya metana menjadi metanon. Nah, alkanon ini mempunyai isomer. Yang pertama yaitu isomer struktur, isomer posisi, dan isomer fungsi. Nah, contoh senyawa alkanon dengan rumus C5H10O. Yang pertama yaitu isomer struktur. Contohnya 2-pentanon dan 3-metil-2-pentanon. Nah, berikutnya yaitu ada contoh isomer posisi. Yang pertama yaitu 2-pentanon dan 3-pentanon. Nah, selanjutnya kita bisa lihat contoh dari isomer fungsi. Yang pertama ada 3-metil-2-pentanon dan 2-metil-pentanal. Nah, alkanon atau keton ini memiliki dua sifat. Sifat yang pertama yaitu fisis dan yang kedua yaitu sifat kimia. Adapun sifat fisisnya diantaranya titik didih alkanon relatif lebih tinggi daripada senyawa hidrokarbon dengan massa molekul yang relatif sama. Yang kedua, pada suhu kamar, alkanon suhu rendah jumlah atom C1 sampai C, berwujud cair, tidak berwarna, dan berbau. Nah, yang ketiga yaitu alkanon suku pertengahan berupa zat cair sukar larut dalam air. Nah, berikutnya ada sifat kimia dari keton. Yang pertama yaitu antara senyawa alkanon tidak terjadi ikatan hidrogen. Yang kedua, alkanon kurang reaktif daripada aldehid. Yang ketiga, alkanon merupakan reduktor yang sangat lemah. Nah, selanjutnya ada kegunaan keton atau alkanon ini. Yang pertama ada propanon atau aseton, digunakan untuk pelarut pada zat yang kurang polar dan non-polar. Aseton ini juga digunakan untuk pembersih kuku atau kutek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sada, saya dari kelompok 3. Yang keenam yaitu asam alkanoat. Asam alkanoat adalah senyawa karbon turunan alkana dari keluarga asam karboksilat yang mengandung gugus fungsi karboksilat min COOH yang terikat ke suatu gugus alkil. R gugus fungsi min COOH bersifat kompleks karena terdiri dari suatu gugus hidroksil min OH seperti halnya alkanol dan gugus karbonil min CO min seperti alkana dan alkanol. Tata nama Jepang untuk asam alkanoat yaitu 1. Menentukan rantai induk, yaitu rantai C terpanjang yang mengandung gugus karboksil yaitu min COOH. Kedua yaitu penomoran dimulai dari atom C gugus fungsi. Atom C gugus fungsi selalu menjadi nomor 1 sehingga gugus fungsi karboksil tidak perlu dinyatakan. Yang kedua yaitu urutan penamaan asam. Ada nomor cabang, nama cabang, dan alkanoat. Contohnya seperti CH3, CH2, CH, C, dan OH. Di antara C memiliki rangkap 1 yaitu CH3. Di antara C saja itu memiliki rangkap 2 yaitu O dengan nama yaitu asam 2-metilbutanoat atau yaitu penamaannya itu asam, nomor cabang, nama cabang, dan alkanoat. Isomer senyawa asam karboksilat yaitu C6H12O6 memiliki isomer kerangka sebanyak 8 yaitu CH3, CH2, 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 COOH sama dengan asam heksanoat. Senyawa asam karboksilat C6H12O memiliki isomer gugus fungsi dengan senyawa eter di antaranya yaitu CH3, CH2, 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 CO, CH3. Di atas C itu ada kerangka 2 yaitu O dengan nama
asam alkanoat mengandung gugus fungsi min-CO- dengan gugus min-OH yang memungkinkan terbentuknya ikatan hidrogen antara molekul asam alkanoat. Dalam jumlah ikatan hidrogen ini lebih banyak dibandingkan senyawa alkanol yang hanya memiliki gugus min-OH. Sifat kimia senyawa karboksilat dapat ditentukan dari kepolaran dan keaktifannya. Berdasarkan kepolaran, asam karboksilat memiliki gugus hidroksil yang bersifat polar, sehingga asam karboksilatnya juga bersifat polar. Sementara itu, keaktifan asam karboksilat merupakan asam lemah dan akan semakin lemah untuk suhu lebih tinggi. Kegunaan dari asam alkanoat satu, yaitu ada asam metanoat dalam kurung asam format yang dihasilkan dari semut merah, banyak digunakan dalam kosmetik, tekstil, dan infektan. Yang kedua yaitu ada asam asetat atau asam etanol. Disebut juga asam cuka, banyak digunakan untuk cat, parfum, penyedap makanan, dan lain-lain. Yaitu ada ester atau bisa juga disebut juga dengan alkil alkanoat, adalah senyawa karbon turunan alkana dari keluarga ester yang mengandung gugus fungsi karboksil atau COO yang terikat pada gugus alkil R dan R-aksen. Itu ada tata nama dari ester. Nah, penamaan ester dengan nama alkil alkanoat di mana gugus R-aksennya itu atau gugus alkilnya itu dan alkanoat pada gugus R dari nama karboksil atau alkanoat. Nah, rantai cabang alkil atau gugus lain penomorannya itu dimulai dari ujung rantai induk dengan nomor terkecil. Nah, kita lihat contoh berikut di mana penamaan cabangnya itu sebelah kanan yaitu metil. Nah, untuk rantai utamanya itu atau rantai terpanjang kita buat propanoat. Jadi namanya adalah metil propanoat. Kemudian ada isomer. Nah, ada isomer alkil alkanoat yang punya isomer posisi, isomer rantai, dan isomer fungsi. Nah, contoh beberapa isomer dari C5H10O2 sebagai berikut. Yang pertama itu ada isomer posisi, di mana posisi dari gugus fungsinya dan juga nama yang berbeda seperti contoh berikut. Ini dari metil propanoat menjadi etil etanoat. Kemudian ada isomer struktur, di mana cabang atau alkil yang berpindah atau strukturnya itu menjadi berbeda seperti contoh berikut dari butanoat menjadi 2-metil propanoat. Terakhir itu ada isomer fungsi. Nah, di mana gugus fungsinya lah yang berbeda. Nah, ester berisomer fungsi dengan asam alkanoat seperti contoh rumusnya molekulnya itu tetap, yaitu C5H10O2 dari asam butanoat menjadi metil propanoat. Yaitu ada sifat fisis dari ester. Yang pertama itu adalah titik didih alkil alkanoat lebih rendah dari asam alkanoat. Nah, semakin banyak jumlah atom maka semakin tinggi titik didihnya. Kemudian ada alkil alkanoat lebih mudah menguap dibandingkan dengan asam atau alkohol. Nah, kemudian ada alkil alkanoat berbau harum dan sedikit larut dalam air. Yaitu ada sifat kimia dari ester. Nah, yang pertama itu tidak terdapat ikatan hidrogen, hanya terdapat ikatan van der Waals. Nah, kemudian ada alkil alkanoat merupakan senyawa yang kurang reaktif. Dan yang terakhir ada ester, yaitu bersifat tidak bereaksi dengan logam natrium maupun PCl3. Dan yang terakhir yaitu kegunaan dari ester. Yang pertama itu ada sebagai esens karena mempunyai aroma khas. Contohnya itu etil asetat yang mempunyai aroma pisang. Kemudian ada amil asetat yang mempunyai aroma nanas dan lain sebagainya. Yang kedua ada asam asetat atau asam etanoat. Itu bisa kita sebut juga dengan asam cuka. Nah, banyak digunakan untuk cat, parfum, penyedap makanan, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuki materi yaitu senyawa aromatik. Pemateri yang pertama yaitu ada Citra Febriani. Kepada Citra disilahkan. Selanjutnya adalah materi senyawa aromatik. Sebuah hidrokarbon aromatik atau arena, kadang juga disebut hidrokarbon aril, ini adalah hidrokarbon dengan ikatan tunggal atau ikatan ganda di antara atom-atom karbonnya. Konfigurasi 6 atom karbon pada senyawa aromatik ini dikenal dengan nama cincin benzena. Struktur dari senyawa aromatis.
Senyawa aromatis memiliki struktur yang relatif sederhana, yaitu dengan 6 unit atom karbon siklis sebagai struktur utama yang memiliki rumus molekul C6H6 dan merupakan senyawa aromatis yang paling penting. Benzena termasuk kelompok hidrokarbon tak jenuh. Terima kasih kepada Dea Puspita. Nah, materi selanjutnya saya sendiri yang akan menjelaskannya, yaitu mengenai tata nama. Nah, pertama, menambahkan awalan gugus substituen diikuti nama benzena, misalnya klorobenzena, bromobenzena, nitrogenbenzena, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya, beberapa derivat benzena mempunyai nama spesifik yang mungkin tidak menunjukkan nama dari substituen yang terikat pada benzena. Misalnya, metilbenzena dikenal sebagai toluen, aminobenzena dikenal sebagai anilin, dan lain sebagainya. Apabila benzena mengikat lebih dari satu substituen, maka nama substituen dan letak substituen harus dituliskan. Ada 3 isomer yang mungkin untuk benzena yang tersubstitusi oleh 2 gugus. Nah, penamaan yang digunakan yaitu nama orto 1,2, meta 1,3, dan para 1,4. Nah, apabila 2 atau lebih substituen yang terikat pada benzena berbeda, maka penamaannya diawali dengan nama substituen berturut-turut dan diikuti dengan nama benzena atau diberi nama khusus atau spesifik. Sifat fisik senyawa aromatis. 1. Tidak larut dalam pelarut polar seperti air, tetapi larut dalam pelarut yang kurang polar atau non-polar seperti eter. Kedua, benzena dapat membentuk campuran azeratop dengan air. Yang ketiga, larut dalam berbagai pelarut organik. Sifat kimia senyawa aromatis ada 2. 1. Bersifat toksik atau karsigonetik, di mana penggunaan bahan ini kita harus berhati-hati gunakan pelarut ini apabila tidak ada pelarut lain. Yang kedua yaitu tidak begitu reaktif, tetapi mudah terbakar dengan menghasilkan banyak gejala. Selanjutnya ada kegunaan dari senyawa aromatik. Yang pertama ada fenon. Fenon berguna sebagai pemurni minyak pelumas, larutan antiseptik, dan juga bahan pembuat plastik. Nah, yang kedua ada anilin. Anilin berguna sebagai pembuat zat warna, obat-obatan, bahan bakar roket, dan juga peledak. Ada contoh soal dari materi yang telah kami sampaikan tadi. Nah, soal yang pertama akan dijawab oleh Citra Febriani. Kepada Citra disilahkan. Pada akhir materi ini kita membahas beberapa contoh soal, yaitu tuliskan nama senyawa pada rumus berikut dengan tata nama IUPAC. Kita lihat nomor 1, di sini terdapat struktur dengan gugus fungsi OH. Berarti struktur ini merupakan struktur dari senyawa alkanol. Langkah yang pertama yaitu mencari rantai induk atau menentukan rantai induk. Lalu kita beri nama dan mengganti akhiran A menjadi ol. Kita peroleh nama rantai induknya yaitu propanol. Langkah selanjutnya yaitu memberi nomor pada rantai induk. Dengan gugus OH mendapat nomor terkecil. Di sini gugus OH mendapat nomor 1 dan gugus alkil mendapat nomor 2. Langkah selanjutnya kita beri nama sesuai dengan urutan tadi, yaitu kita peroleh nama dari struktur nomor 1 yaitu 2-metil 1-propanol. Terima kasih kepada Citra Febriani. Nah, soal nomor 2 akan dijelaskan oleh Dea Puspita. Kepada Dea disilahkan. Baiklah, contoh soal, tuliskan nama senyawa pada rumus berikut dengan tata nama IUPAC pada senyawa di nomor 2. Jadi, nama dari tata nama senyawa tersebut adalah 1-metoksi 2-metilbutana. Terima kasih kepada Dea Puspita. Nah, soal ketiga akan dijelaskan oleh Casey Marcelia. Kepada Casey disilakan. Baiklah, di sini saya akan menjawab contoh soal dari PowerPoint, yaitu nomor 3.
Nah, di situ keterangannya, tuliskan nama senyawa pada rumus berikut dengan tata nama IUPAC. Nah, pada nomor 3, teman-teman dapat melihatnya. Di situ ada rangkap 2, yaitu metil atau CH3. Jadi, di situ jawabannya 2 metil. Lalu di sana ada 5 rantai. Nah, maka jawabannya pentana. Karena di sini IUPAC-nya adalah aldehida, jadi ditambah al menjadi pentanal. Jadi jawabannya 2 metil pentanal. Terima kasih kepada Casey Marcelia. Nah, nomor selanjutnya itu nomor 4, saya sendiri yang akan menjelaskannya. Nah, karena I dan CH3 bersebelahan, nomor 1 dan nomor 2, berarti nama awalannya yaitu orto. Jadi, nama senyawa tersebut adalah ortoiodotoluena. Nah, nomor yang terakhir yaitu akan dijelaskan oleh Siti Saadah. Kepada Siti Saadah disilahkan. Sekarang kita akan masuk ke contoh soal, yaitu yang nomor 5. Itu ada struktur, terus ada kerangkanya NH2. Ya, jawabannya itu anilin. Kenapa anilin? Anilin merupakan senyawa organik dengan rumus C6H5NH2 yang termasuk ke dalam senyawa aromatik. Jadi, kita sebut dia adalah anilin. Terima kasih kepada Siti Saadah. Nah, sekian materi yang dapat kami sampaikan, yaitu tentang turunan senyawa hidrokarbon dan senyawa aromatik. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.